Pemirsa, di tengah target pemerintah untuk menjaga swasembada pangan, pemerintah telah melakukan berbagai upaya di sektor pangan, khususnya menjaga ketersediaan pupuk. Tak heran, di tengah gejolak geopolitik global yang melanda sehingga mengakibatkan gangguan pasokan pupuk secara global, kini petani Indonesia masih mampu untuk membeli pupuk dengan harga yang terjangkau, khususnya pupuk bersubsidi di lokasi saya berada saat ini, Provinsi Jambi. Bagaimana lengkapnya? Simak liputannya. Pasca keberhasilan Indonesia mencapai swasembada pangan untuk komoditas padi dan juga jagung, kini tantangan baru muncul, yakni menjaga keberlangsungan capaian tersebut. Hal ini pun makin kompleks di tengah gejolak geopolitik global, termasuk konflik di Timur Tengah yang berdampak pada rantai pasok bahan baku pupuk dunia. Beruntungnya pemerintah berhasil bergerak cepat mengantisipasi, bahkan sebelum konflik pecah. Melalui BUMN Pupuk Indonesia, Indonesia berhasil mempertahankan pasokan pupuk nasional tetap terjaga dalam harga yang tetap terjangkau. Pencapaian ini dilakukan dengan memaksimalkan penggunaan bahan baku pupuk dalam negeri, serta melakukan diversifikasi impor dari berbagai mitra untuk menjaga ketahanan pasokan. Selain itu, pemerintah juga memastikan penyaluran pupuk bersubsidi untuk berbagai komoditas strategis tetap berjalan, guna menjaga stabilitas harga pangan dan menekan inflasi. Untuk memastikan kondisi di lapangan tetap terkendali, pemerintah bersama Pupuk Indonesia aktif membuka ruang dialog langsung dengan para petani, salah satunya di Provinsi Jambi, di mana ratusan petani dari sekitar kota Jambi berkumpul dalam forum sosialisasi yang dihadiri oleh Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Maladi dan juga manajemen Pupuk Indonesia. Forum ini menjadi wadah para petani untuk menyampaikan aspirasi sekaligus mendapatkan informasi langsung terkait pupuk subsidi. Tahun ini atas perintah dari Bapak Menko Pangan untuk gerak cepat pemenuhan kebutuhan protein bagi seluruh masyarakat Indonesia, baik itu protein yang berasal dari nabati maupun dari hewani. Ini menjadi sebuah bukti bahwa pemerintah konsen untuk pengembangan membangun kedaulatan pangan, karena membangun kedaulatan pangan itu adalah ujungnya membangun kedaulatan bangsa. Pemirsa, saat ini saya sedang berada di mobil pengecekan tanah, di mana ini merupakan bentuk kepedulian pemerintah terhadap para petani agar mereka bisa mengecek tanah di kondisi wilayah masing-masing dan disesuaikan dengan pupuk mana yang harus digunakan. Untuk mendukung distribusi yang tepat sasaran, Pupuk Indonesia memanfaatkan sistem digital terintegrasi. Melalui Command Center, distribusi pupuk dapat dipantau secara real-time, mulai dari pabrik hingga titik serah. Sistem ini membantu memastikan pupuk bersubsidi bisa tepat sasaran, mencegah penyimpangan, serta menjaga efisiensi distribusi berbasis data dan teknologi modern. Untuk kebutuhan pupuk di Provinsi Jambi, itu alhamdulillah semuanya sudah on the track, tinggal nanti apabila ada penyaluran yang belum terdistribusi, itu hanya soal waktu, bukan tidak ada pupuk. Pupuk ada sesuai dengan kebutuhan dari petani. Ya, penyaluran pupuk subsidi per April 2026 mencapai 18,1 ribu ton, atau 107,5% dari alokasi 2026. Di sisi lain, stok pupuk bersubsidi di Jambi juga masih tetap terjaga. Pada April 2026, stok pupuk bersubsidi di Jambi mencapai angka 3.670 ton. Jadi bukan berarti tipis atau kosong itu tidak ada pupuk, tapi karena begitu datang, petani langsung mengambil. Nah ini terima kasih nih pada Bapak-Bapak petani, karena memang luar biasa perannya dalam ketahanan pangan nasional.
Para petani di Jambi mengapresiasi inisiatif pemerintah ini. Menurut mereka, murahnya harga pupuk sangat membantu para petani. Biaya yang seharusnya dialokasikan untuk pupuk dapat mereka gunakan untuk kebutuhan lainnya. Ya sangat suka Bu, karena pupuk itu sebenarnya Bu ya jujur aja, itu yang mencekik kami. Ini dengan subsidi itu kan jadi sangat murah ya, artinya dibanting harganya. Sekarang tadi berapa? Sekarang yang Orea 90.000, kalau yang MPK Poska 92.000, tapi murah banget. Dengan kebutuhan pupuk dalam negeri yang telah tercukupi, pupuk Indonesia kini melakukan ekspor ke sejumlah negara. Langkah ini tidak hanya membuktikan bahwa Indonesia berhasil menjaga ketahanan pangan dalam negeri, melainkan Indonesia juga berperan dalam menjaga ketahanan pangan global serta berkontribusi pada devisa nasional. Pemirsa, di tengah gejolak geopolitik global, Indonesia tetap konsisten untuk menjaga pasokan pupuk dalam negeri dan menjaga agar harganya tetap terjangkau bagi para petani. Bahkan lebih besar daripada itu, Indonesia bukan hanya menjaga ketahanan pangan dalam negeri, tapi juga berkontribusi untuk ketahanan pangan global. Dari Jambi, Krisania dan juru kamera Iqbal, CNBC Indonesia Beyond Business.